di penjara 6 tahun dengan korupsi sekian ratus triliun itu tidak hal-hal yang tidak perlu ditiru gitu. Hal-hal yang bisa dicegah dari semenjak kita mengetahui teorinya. Halo rekan-rekan zona menyala mata bersua. Karena satu dan lain hal, saya pikir saya juga ingin mengubah alur channel ini jadi diskusi kehidupan sekaligus pembelajaran apapun itu. Tapi kalau misalnya nih kalian punya masukan atau saran pembahasan, silahkan langsung di kolom komentar. And disclaimer, saya di sini adalah tujuannya untuk sharing journey belajar saya ke kalian. Oke, I'm not teaching you guys. Saya nggak lagi ngajar, saya lagi ngajak teman-teman untuk ikut belajar bersama saya yang lagi belajar juga. Akhir-akhir ini saya mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan saya. Nah, kadang tuh tantangan hidup tuh bisa sumbernya tuh dari internal, dari diri kita sendiri, hal-hal yang kita lakukan maupun dari orang lain. Tapi apapun yang terjadi, even itu dari orang lain, sebenarnya dari diri kita juga. Dalam arti kita mengizinkan hal itu terjadi. Terus kita mungkin ngerasa kayak, oh kita salah, kita bodoh, dan lain-lain. Tapi menurut teori Carl Jung, selama kita di bawah 40 tahun, misalnya teman-teman dan saya itu usianya di bawah 40 tahun, memang lazim untuk yang namanya kita bikin kesalahan, lalu belajar dari kesalahan, eksplorasi, melakukan hal yang baik dan buruk. Meskipun baik dan buruk juga diperdebatkan ya. Baik dan buruk itu standarnya kan tergantung dari idealisme yang kita anut masing-masing, dari basis yang kita amini gitu loh. Sesuatu yang mungkin menurut kita baik, ternyata menurut standar society, menurut standar masyarakat yang lain tuh nggak baik gitu. Apa yang menurut kita nggak baik, menurut standar sosial yang lain itu baik. Misalnya free child saat ini jadi gonjang-ganjing ya, itu tuh nggak baik gitu ya. Itu tuh dilarang sama agama yang kita anut mostly di Indonesia adalah Islam. Tapi terus ada pertimbangan kayak ya lebih dosa lagi kalau misalnya kita memutuskan untuk punya anak dengan kesadaran penuh membawa dia dalam situasi penuh kesengsaraan dan kemiskinan. Itu lebih dosa lagi. Bahwa orang yang gak tahu apa-apaan, yang gak punya salah apa-apa untuk menelan masalah kita di kemudian hari. Nah jadi kan jadi perdebatan ya, baik dan buruk itu seperti apa. Tapi overall kita nggak semestinya terlalu memojokkan diri kita atau terlalu sibuk untuk mencari validasi nih dari luar tuh, menurut orang lain apa yang kita lakuin udah bener atau belum gitu, baik atau buruk. Nah balik lagi ke idealisme yang mau kita anut lalu dampaknya kita lihat di hidup kita. Saya ngalamin momen dimana saya udah biasa mempertahankan sebuah values bertahun-tahun selama saya hidup, lalu saya merubah values itu, lalu saya merasa kayak gak nyaman gitu. Nah ketika gak nyaman, apakah tidak nyaman ini karena memang saya merubah habit? Karena anyway, menurut salah satu buku yang kita sama-sama tahu, terkenal banget, Atomic Habits, James Clear. Jadi yang namanya manusia merubah habit dari buruk ke baik, baik ke buruk secara umum. Kita nggak usah bicarain dulu abstraknya baik dan buruk ya di sini, terlalu filosofis. Nah itu manusia akan merasa tidak nyaman. Nah kemudian saat tadi saya mengalami tidak nyaman, gitu ya, saat value saya berubah, yang dilihat adalah dampaknya. Menurut saya atau menurut ilmu disiplin ilmu tertentu, ketika saya merubah values diri saya atau habit kebiasaan saya itu, saya tidak merasa nyaman. Oke, nggak merasa nyamannya ini karena dampaknya positif atau negatif gitu, entah ke tubuh saya, entah kepada diri saya secara psikologis. Kalau misalnya dampaknya ditimbang-timbang dari segi mungkin kedokteran atau misalnya dari segi psikologis, dari segi pertimbangan finansial ternyata nggak baik untuk saya, maka tidak semestinya values yang sedang saya lagi coba-coba itu saya lanjutkan. Begitu juga sebenarnya habit, misalnya kita punya habit kayak dikit-dikit self reward, nongkrong, bengong, dengerin musik, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa di kafe, yang itu tuh seminggu 2 kali, terus selama sebulan berarti ya berapa ya, 8 kali mungkin gitu ya. Itu kan habit yang nyaman mungkin sebenarnya, tapi apakah dampaknya oke buat diri kita? Ya tergantung situasi masing-masing, ditinjau mungkin dari apa sih pertimbangannya untuk melihat dampaknya baik atau enggak. Mungkin dari pertimbangan habit finansial. Kalau secara finansial oke-oke aja, nggak masalah. Atau mungkin
pertimbangannya adalah dari waktu. Apakah bijak untuk menggunakan waktu dengan cara seperti itu? Kecuali kalau misalnya di kafenya memang sambil berproduktivitas gitu. Ataupun kalau misalnya lagi pengen healing, healingnya tuh masih yang pastikan kalau kita misalnya mau healing gitu, itu tuh berdampak positif ke diri kita, emang bener-bener 100% healing. Entah itu misalnya konseling lah sama psikolog, atau misalnya kita memilih untuk nambah hobi baru, tiba-tiba hiking naik gunung, atau misalnya kita memutuskan untuk tiba-tiba apa ya berkuda atau apa. Jadi pastikan ketika kita healing juga emang impactful untuk diri kita. Jadi kita sudah punya landasan dari salah satu bapak psikologi, yaitu Carl Jung dan juga James Clear yang buat buku Atomic Habits. Ini tujuannya adalah untuk supaya kita paham bahwa kita itu perlu menimbang yang namanya values ketika kita mau adopsi, ditinjau dari dampaknya. Nah, kalau misalnya kita bergeser ke teori filsafat yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Oke, Immanuel Kant ini adalah sosok yang dia seorang filsuf sekaligus dia ini sering juga dikutip oleh ya anak-anak yang belajar hukum, karena dia membuat landasan hukum tentang apa itu hukum dan hukuman itu sendiri. Lalu bagaimana membuat hukum dilihat dari a priori dan a posteriori. Jadi bedanya a priori, a posteriori itu informasi yang sangat normatif yang kalian bisa cari di chat GPT ya. Itu tugas kalian. Intinya adalah kalau misalnya a priori itu dan a posteriori tentang satu, kalian mengambil kesimpulan gitu ya berdasarkan pengalaman. Atau approach yang kedua, itu kan approach yang pertama. Approach yang kedua adalah kita berusaha mencari kesimpulan sebelum adanya pengalaman. Melalui apa? Melalui analisis gitu. Jadi katakanlah pengalaman orang lain, atau misalnya teori-teori terkait yang kita ketahui, itu kita analisis, kita jadikan bahan analisis untuk kita ngambil keputusan. Jadi nggak usah ngalamin dulu nih. Contohnya, kita tidak perlu mencoba mabuk misalnya untuk mengetahui bahwa alkohol itu memabukkan, karena secara teori gitu kan itu memang bisa memabukkan. Jadi teori dulu baru pengalaman. Ada teori yang lahir dari pengalaman dulu baru teori, ada yang teori dulu baru pengalaman, kayak gitu ya. Jadi nggak mesti dialamin tuh yang namanya di penjara 6 tahun dengan korupsi sekian ratus triliun. Itu tidak hal-hal yang tidak perlu ditiru gitu, hal-hal yang bisa dicegah dari semenjak kita mengetahui teorinya ya. Tapi kan manusia memang lebih cenderung ingin mengalaminya sendiri ya, lebih mudah percaya sama pengalaman sendiri daripada pengalaman orang lain, meskipun sebenarnya lebih bijaksana untuk kita bisa belajar dari pengalaman orang lain juga. Ini tujuannya udah panjang lebar dikasih contoh, terus teori yang memadai itu untuk menyadari bahwa ini kan lagi banyak gonjang-ganjing di tengah sosial ya, kayak tentang baik dan benar, ya kan, apa itu yang buruk, apa itu yang enggak, jadi perdebatan sosial, apapun itu, misalnya child free lah, misalnya kayak oh nggak usah nikah, tapi apa ya, co-living aja, atau oh nikah itu nggak harus punya rumah. Ya banyak perdebatan standar sosial yang kecil-kecil kayak gini tuh, tapi berpengaruh ke kehidupan kita gitu loh. Sangat berpengaruh ke kehidupan kita masing-masing, yang itu berpengaruh kepada peradaban, at least di Indonesia deh kayak gitu ya. Nah di tengah ramainya perdebatan standar apa yang harus kita gunakan, hal yang sangat membantu kita untuk memilih apa sih yang beneran baik dan buruk, itu ya saat kita berusaha untuk independen menganalisis dampak positif negatif gitu ya dari hal-hal yang mau kita adopsi itu tadi. Lalu ketika kita coba adopsi, apakah nyaman atau enggak, apakah berkesesuaian dengan hidup kita atau enggak. Kalaupun misalnya mau nanya orang ya nanya ahlinya, karena sepengalaman saya banget nih, baru kemarin banget ketika saya nanya orang yang nggak mengalami di titik saya, di posisi saya, sarannya juga nggak gitu kepake. Jadi pada akhirnya saya harus eksplorasi sendiri, saya harus cari tahu, saya konsultasinya sama seorang ahli aja
Lalu yang eksplorasi dan bertanggung jawab atas setiap pilihan saya adalah saya. Begitupun juga kalian. Kalian harus punya independensi yang tinggi dalam hal berpikir. Kalian boleh nih denger banyak referensi tentang standar kehidupan tuh baiknya seperti apa. Tapi nggak ada standar pasti dan saklek bagaimana menjalankan kehidupan yang 100% akan works di kehidupan kalian. Itu satu hal yang pasti. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih jatuh bangun untuk menciptakan kehidupan yang terbaik versi kalian saat ini, apalagi kalian usianya di bawah 40 tahun, menurut Carl yang emang gak masalah, itu memang usia dimana kita sedang eksplorasi gitu loh. Cuma pastikan satu hal menurut Carl yang adalah pastikan bahwa hal-hal yang kita tahu nih, begitu kita praktekin di hidup kita, oh ternyata dampaknya buruk, oh ternyata kita nggak suka, ya dampaknya buruk dari segi psikologis, dari segi kedokteran misalnya, dari segi finansial ternyata dampaknya buruk, jangan sampai dijadikan habit. Kalau jatuh sekali 2 kali masih oke lah, 3 kali oke, masih oke. Selama di bawah 40 tahun itu menurut Carl Jung. Tapi kalau misalnya berketerusan, berkelanjutan menjadi sebuah habit, maka itu akan bertahan hingga kalian di atas 40 tahun. Jadi pastikan kalaupun kalian memang jatuh dalam hidup itu tidak sering ya, supaya itu tidak menjadi habit dan bertahan di atas 40 tahun kalau kita bicara habit yang buruk. Tapi kalau habit yang baik, nah itu sama juga, habit baik tuh nggak bisa dipertahankan hanya sekali 2 kali dalam hidup lalu kita bangga, kita ngerasa udah mencapai kesuksesan, kita udah merasa di atas, kita udah ngerasa tahu caranya. Bukan itu, tapi adalah konsistensi dibangun menjadi habit yang kemudian itu kita harapkan bisa lasting sampai di atas 40 tahun. Jadi udah habit aja, kita akan senantiasa menuai dampak baiknya. Dan sebenarnya aku ngomong kayak gini saya bicara kayak gini sebetulnya adalah untuk diri saya sendiri sih besar-besarnya. Jadi ini adalah video yang bentuknya adalah reminder untuk diri saya dan juga kita semua. Nah kalau misalnya teman-teman merasa memang video kayak gini bermanfaat, cukup mengingatkan dan menyadarkan gitu, kalian harusnya sih udah share, komentar juga tentang opini kalian sendiri, independensi kalian dalam berpikir, rekomendasikan, dan juga harusnya sih udah subscribe ya. Saya rasa itu cukup. Salam menyala.